Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan berupa iman dan Islam yang insya Allah tetap tertanam dalam hati kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Negeri 2 Pekalongan yang Ibu banggakan. Ibu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Saat ini kita dalam keadaan pandemi COVID-19, di mana pemerintah menganjurkan kita untuk belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Keadaan ini harus kita syukuri. Jangan kita terlalu banyak mengeluh, karena sudah terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan yang sudah dilimpahkan Allah kepada diri kita. Sehingga pada saat ini kita harus banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak beristighfar. Pemerintah juga menganjurkan bahwa kita tetap stay at home, kemudian jaga jarak, dan rajin untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun. Artinya kita harus senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan kita. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang bab akhlak, yang mana nanti Ibu akan menceritakan satu kisah sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW yang akan Ibu kisahkan adalah sahabat Uwais Al-Qarni. Pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang pemuda dari negeri Yaman yang dalam keadaan fakir sekaligus yatim. Beliau tinggal berdua dengan sang ibunda, dan sang ibunda ini dalam keadaan lumpuh dan buta. Sehingga segala aktivitasnya, segala kemanapun ibunda ingin pergi, Uwais Al-Qarni selalu menggendongnya. Saking taatnya dan cintanya Uwais Al-Qarni kepada sang ibunda. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang mempunyai pekerjaan sebagai pengembala. Penghasilannya yang diperolehnya ini hanya mencukupi untuk kebutuhan makan ibunya saja. Apabila ia memiliki kelebihan, maka ia menyedekahkan kepada tetangganya yang memerlukannya. Betapa hati Uwais Al-Qarni ini sungguh emas. Kemudian pada suatu hari Uwais Al-Qarni ini merasa bersedih hati, karena ia menyaksikan tetangganya ini dengan begitu mudahnya sering bertemu dengan Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni ini memendam kerinduan kepada Rasulullah SAW yang sangat dalam, sehingga ia berpikir dalam angannya ini akan kapankah saya bisa bertemu dengan Rasulullah, kapankah saya bisa melihat wajah Rasulullah, kapankah saya bisa mendengar suara merdu Rasulullah SAW.
Sehingga kerinduan yang sangat memuncak karena iman ini ia utarakan kepada sang ibundanya. Wahai ibu, anakmu ini ingin berjumpa dengan Rasulullah. Begitu saya sangat merindukan Rasulullah, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Apakah engkau memberikan izin kepadaku untuk berjumpa dengan Rasulullah? Tanya Uwais Al-Qarni kepada sang ibundanya. Ibunda Uwais Al-Qarni begitu terharu karena sang putranya adalah anak yang berbakti, anak yang taat kepada dirinya. Sehingga ibunda ini kemudian memberikan izin kepada Uwais Al-Qarni untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dengan berbekal keridhaan dari sang ibundanya, dengan meminta izin sang ibundanya, maka Uwais Al-Qarni menitipkan sang ibunda kepada tetangganya untuk menjaganya selama dirinya tidak berada di rumah. Maka pergilah Uwais Al-Qarni menuju ke kota Madinah untuk menjumpai kekasihnya Rasulullah SAW. Sesampainya di kota Madinah, ketika dia sudah menemukan rumah Rasulullah, maka ia segera mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari dalam rumah ada suara menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu suara daripada istri baginda Rasulullah SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Uwais Al-Qarni menyatakan keinginannya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Namun apa jadinya? Ternyata Rasulullah SAW saat itu tidak berada di rumah. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Betapa kecewanya hati Uwais Al-Qarni. Ia sudah jauh-jauh meninggalkan ibunya di negeri Yaman untuk datang ke Madinah, tetapi ternyata Rasulullah tidak ia jumpai juga. Bergejolak hatinya Uwais Al-Qarni. Kemudian ia berpikir, akankah ia menunggu sampai Rasulullah SAW datang? Namun ia ingat pesan ibundanya bahwa ketika engkau sudah sampai di Madinah dan berjumpa dengan Rasulullah, maka segeralah kembali. Maka dengan berat hati, Uwais Al-Qarni memutuskan untuk kembali ke rumah dan menemani ibundanya tanpa bertemu dengan Rasulullah. Sehingga pada saatnya Rasulullah SAW kembali dari medan pertempuran, menanyakan kepada istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apakah ada orang yang datang ingin menemuiku? Ada ya Rasulullah. Dia adalah seorang pemuda dari negeri Yaman. Dia ingin berjumpa denganmu karena memendam kerinduan yang teramat dalam kepadamu. Tetapi ia memutuskan untuk kembali ke negeri Yaman karena ia meninggalkan ibunya dalam keadaan buta dan lumpuh. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau tahu siapakah yang datang ingin menemuiku itu? Ia adalah penghuni langit. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, apabila kalian ingin menjumpai penghuni langit, maka ada tanda putih pada telapak tangannya dan wajahnya bersinar. Dan apabila engkau berjumpa dengan penghuni langit ini, maka mintakanlah doa kepadanya dan memintakan supaya dia membacakan istighfar untukmu. Kemudian para sahabat, termasuk sahabat Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhu ini selalu menunggu kafilah-kafilah yang datang dari negeri Yaman. Sampai pada suatu saatnya kafilah dari negeri Yaman ini datang.
Bergegaslah sahabat Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhu ini menuju kepada kafilah dari negeri Yaman ini. Apakah dari rombongan kalian ini ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Oh ya, ada Uwais Al-Qarni. Di mana dia? Dia sedang berada di kemah dan menjaga unta-untanya. Maka bergegaslah sahabat Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhu ini menuju ke kemah Uwais Al-Qarni. Sampai di sana mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum. Namun ternyata Uwais Al-Qarni dalam keadaan sedang sholat sehingga tidak menjawab salam mereka. Setelah selesai sholat, maka Uwais Al-Qarni baru menjawab salam dari mereka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sahabat Umar bin Khattab berjabat tangan dengan Uwais Al-Qarni dan sekaligus menyaksikan bahwa ada tanda putih pada telapak tangannya dan wajah Uwais Al-Qarni ini bercahaya. Maka sahabat Umar bin Khattab ini menanyakan, siapakah namamu? Uwais Al-Qarni menjawab, nama saya adalah Abdullah. Tentu saja sahabat Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhu ini tertawa. Kami juga Abdullah. Kami adalah hamba Allah. Sudahlah, katakan saja, siapa namamu sebenarnya? Kemudian Uwais Al-Qarni ini menjawab, nama saya adalah Uwais Al-Qarni. Kemudian sahabat Umar bin Khattab segera meminta didoakan dan meminta dibacakan istighfar untuknya. Uwais Al-Qarni dengan rendah hati menolak. Wahai Khalifah, kenapa engkau meminta aku justru mendoakan engkau? Apakah tidak sebaliknya? Aku yang memohon, engkau mendoakan aku. Umar bin Khattab menjawab, tidak. Aku yang harusnya meminta didoakan darimu dan dibacakan istighfar darimu. Maka dengan segala kerendahan hati dan ketawaduannya, Uwais Al-Qarni ini membacakan doa untuk sahabat Umar bin Khattab dan juga sahabat Ali radhiyallahu anhu, sekaligus membacakan istighfar untuk mereka berdua. Kemudian setelah itu sahabat Umar bin Khattab memberikan hadiah kepada Uwais Al-Qarni. Namun Uwais Al-Qarni menolaknya dengan sopan dan memohon satu permintaan. Apakah permintaannya itu? Uwais Al-Qarni meminta satu permohonan bahwa ia tidak mau diketahui keberadaannya. Cukup engkau sajalah yang mengetahui keberadaanku, wahai Khalifah Umar bin Khattab dan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Tetapi jangan disebarkan kepada orang lain. Sehingga atas permintaan Uwais Al-Qarni ini, sahabat Umar bin Khattab merahasiakan keberadaan Uwais Al-Qarni. Kemudian kembalilah sahabat Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhu ini ke rumahnya. Sampai pada suatu ketika Uwais Al-Qarni ini meninggal dunia. Berbondong-bondong orang datang untuk mengurus jenazah daripada Uwais Al-Qarni. Ketika jenazah Uwais Al-Qarni akan dimandikan, maka sudah banyak orang untuk siap memandikan jenazah Uwais Al-Qarni. Ketika jenazah Uwais Al-Qarni ini akan dikafani, maka sudah banyak orang untuk siap mengkafani jenazah Uwais Al-Qarni. Begitupun ketika jenazah Uwais Al-Qarni hendak disolatkan dan dibawa ke peristirahatan yang terakhir, maka sudah banyak orang berbondong-bondong berebut ingin membawa keranda jenazah Uwais Al-Qarni. Sampai penduduk Yaman terheran. Siapakah Uwais Al-Qarni ini? Bukankah ia hanya seorang pengembala yang tinggal berdua dengan seorang ibunya yang ibunya ini keadaan lumpuh dan buta? Karena permohonan Uwais Al-Qarni ini, penduduk Yaman juga tidak mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Namun berita
wafatnya Uwais Al-Qarni ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru negeri Yaman. Sehingga pada saat itu barulah diketahui. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai penghuni langit. Kenapa ia dikatakan sebagai penghuni langit? Karena sifat taatnya kepada sang ibundanya, karena sifat kasih sayangnya, sifat berbaktinya kepada sang ibundanya, maka Allah memberikan tempat yang istimewa. Demikianlah kisah yang dapat Ibu sampaikan tentang sahabat Uwais Al-Qarni. Bahwa kita menghormati orang tua kita merupakan akhlak yang sangat terpuji. Dalam Islam, bahkan dalam ayat Al-Quran menyatakan bahwa segenap mukmin itu harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Maka dari kisah tersebut bisa diambil kesimpulan. Ketika seseorang taat atau berbakti kepada sang ibundanya, kepada orang tuanya, maka Allah akan memberikan tempat yang istimewa kepadanya. Demikianlah. Semoga dari kisah ini dapat kita ambil manfaatnya untuk kita semuanya. Dan dari kisah ini ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa hikmah di balik kisah sahabat Uwais Al-Qarni? Kemudian, berikan contoh perilaku birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.